Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Metodologi Data Science. Sebelum saya membahas metodologinya, saya akan membahas high-level proses data science. Pertama, discovery, melibatkan perolehan data internal ataupun eksternal, seperti log dari web server, data dikumpulkan dari media sosial, data sensus, survei, ataupun dari application program interface. Lalu data preparation, pembersihan data. Data dapat memiliki banyak ketidakkonsistenan, seperti nilai yang hilang, kolom yang hilang, format data yang salah, yang perlu dibersihkan. Lalu model planning, perencanaan model dengan rumus statistik. Lalu model building, mendistribusikan kumpulan data untuk pelatihan dan pengujian. Operation, model diterapkan ke dalam lingkungan produksi nyata. Dan terakhir, communicate result, dikomunikasikan dengan stakeholder terkait. Berikut metode data science: business understanding, analytic approach, data requirement, data collection, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment, dan feedback. Pertanyaan dalam business understanding, masalah apa yang sedang coba diselesaikan? Tahap ini memainkan peran penting dengan mendefinisikan masalah, tujuan, kebutuhan solusi dari perspektif bisnis. Misalnya, perusahaan asuransi ingin menggunakan data science untuk menyelesaikan masalah. Katakanlah sebagai berikut. Bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan dana kesehatan yang terbatas agar dapat memaksimalkan penggunanya dalam memberikan layanan yang berkualitas? Targetnya adalah menyediakan layanan kesehatan tanpa menaikkan biaya, sedangkan tujuannya meninjau kembali proses yang sudah berjalan untuk mengidentifikasi ketidakefektifan. Pertanyaan dalam analytic approach. Bagaimana menggunakan data untuk menjawab pertanyaan yang ada? Tahap ini menentukan pendekatan analitik untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Memilih analytic approach bergantung pada permasalahan yang akan coba diselesaikan berdasarkan konteks business requirement yang telah didefinisikan sebelumnya. Mengidentifikasi jenis pola dan model yang paling efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti pendekatan apakah menggunakan model perspektif untuk menentukan probabilitas atas suatu tindakan, atau pendekatan analitiknya lebih ke deskriptif untuk menunjukkan hubungan atau klasifikasi untuk suatu jawaban ya atau tidak. Pertanyaan dalam data requirement. Data apa yang dibutuhkan untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut? Pada tahap ini menentukan data requirements, atau data apa saja yang dibutuhkan agar permasalahan dapat terjawab. Menentukan jawaban atas pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, siapa. Data mana yang diperlukan, bagaimana cara mengumpulkan datanya, bagaimana memahami alur kerja transaksi, bagaimana mempersiapkan data untuk memenuhi hasil yang diinginkan. Pertanyaan dalam data collection. Dari mana data tersebut berasal dan bagaimana cara mendapatkannya? Tahap ini mengidentifikasikan dan mengumpulkan data yang relevan dengan domain masalah. Berikut contoh tools data collection yang bisa dipakai. Google Analytics, Google Tag Manager, Google BigQuery. Pertanyaan pada data understanding. Apakah data yang telah dikumpulkan mempresentasikan masalah yang ada? Tahap mempelajari data dan melihat kualitas data yang dimiliki. Apakah sudah baik untuk proses modeling atau belum? Mengecek apakah ada missing value. Apakah ada data yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Apakah data yang dikumpulkan mewakili masalah yang akan dipecahkan? Statistik perlu digunakan untuk memastikan apakah ada nilai yang hilang atau tidak. Pertanyaan pada data preparation. Proses tambahan apa yang diperlukan untuk memanipulasi data tersebut? Tahap ini proses dilakukan untuk membangun dataset yang akan digunakan pada tahap pemodelan, termasuk membersihkan data, menggabungkan data, mengubah data menjadi variabel yang lebih berguna.
Pada data preparation, ada proses yang disebut features engineering. Proses transformasi data menjadi fitur-fitur yang lebih representatif dan dapat membantu menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Data preparation merupakan tahapan yang paling memakan banyak waktu. Sebagian data scientist mengatakan tahap ini bisa menghabiskan sekitar 70% atau bahkan 80% dari keseluruhan proses dalam proyek data science. Sama halnya dalam proses memasak. Tahap ini bisa diasumsikan seperti tahap mempersiapkan bahan-bahan sebelum akhirnya dimasak. Pertanyaan pada proses modeling. Dengan cara apa data dapat divisualisasikan untuk memproses hasil yang dibutuhkan? Tahap ini membuat model untuk menjawab permasalahan. Pemodelan data berfokus pada pengembangan model, baik itu model deskriptif ataupun prediktif. Model tergantung pada analytical approach yang telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan pada proses evaluation. Apakah model yang digunakan benar-benar sudah menjawab pertanyaan atau perlu diperbaiki lagi? Pengujian terhadap kualitas model, apakah model dirancang sebelumnya dapat mengatasi permasalahan bisnis dengan tepat? Evaluasi model dapat memiliki dua fase diagnostic measure dan fase statistical significant testing. Fase diagnostic measure digunakan untuk memastikan model bekerja dengan baik sesuai dengan harapan. Fase statistical significant testing digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah ditangani dan diinterpretasikan dengan benar di dalam model. Pertanyaan dalam deployment, dapatkah model tersebut dapat diterapkan? Setelah mengasumsikan bahwa model yang dikembangkan menghasilkan hasil yang memuaskan dan disetujui oleh pemangku kepentingan, model tersebut dapat diterapkan dan digunakan dalam lingkungan bisnis. Proses metodologi terakhir yaitu feedback. Pertanyaan dari feedback, apakah kamu mendapatkan feedback yang membangun untuk menjawab pertanyaan? Feedback dari stakeholder tentang kinerja model yang telah dibangun oleh data scientist, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kegunaan modelnya.